Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah akan mempraktикkan coaching modal Tirta yang akan disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, bagi coach adalah Ibu Narma. Yang menjadi coaching adalah Hajah Nurul Aini. Ya, halo. Dan saya sendiri sebagai pengamat. Dalam hal ini, praktik yang akan disampaikan adalah bagaimana seseorang siswa yang didiskriminasikan berdasarkan hasil belajarnya yang telah dilakukan karena dia tidak mengikuti les privat pada Pak Bambang. Apa yang akan dilakukan oleh Ibu Narma dan Ibu Hajah Nurul Aini? Kita simak video yang akan beberapa saat lagi ditampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nak. Dari mana ini nak? Baru main Ibu, baru dari kelas. Katanya ada yang bilang tadi teman kalau Ibu manggil saya. Iya benar sekali nak. Kira-kira ibu guru mengganggu nak hari ini? Enggak, Ibu baru aja kita selesai belajar matematika. Alhamdulillah. Bagus sekali nak. Ibu sangat salut sekali sama nak. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga. Nah, begini nak. Maksudnya bu guru untuk memanggil Nak Nurul di sini. Ibu lihat anak Nurul ini nilainya sudah bagus-bagus. Terbukti dari nilai matematika Nak Nurul itu sudah bagus sekali. Tetapi di hatinya bu guru ada yang mengganjal sekali. Apa Nah, Ibu? di sini kan ibu guru sebagai wali kelasnya Nak Nurul. Ibu lihat di mata pelajaran yang lain dari IPA, dari IPS, dari semua nilai Nak Nurul itu bagus-bagus. Tetapi kenapa dengan nilai matematika kok begitu turun? Apa yang menyebabkan nilai Nak Nurul turun? Begini Bu, kemarin kan saya sebenarnya nilai matematika saya waktu saya kelas 8 itu bagus Bu. Nah begitu naik ke kelas 9 ternyata itu ada lesnya Pak Bambang. Katanya teman-teman sih, bukan si Pak Bambang yang ngomong, kata teman-teman sih kalau nggak ikut les Pak Bambang nilainya jadi nggak sebagus teman-teman yang ikut les. Padahal saya sudah mengerjakan tugas-tugas seperti kayak teman-teman. Saya juga udah mengumpulkan tugas kelompok sama kayak teman-teman. Itu sama si Lia, dia saya sama dia. Saya lihat hasil kerjanya, caranya sama, terus langkah-langkahnya sama, hasilnya juga sama. Tapi Lia dapat 90, saya cuma dapat 80 Bu. Di mana coba salah saya? Oh begitu. Nah dari berbaginya Nak Nurul tadi, dari ceritanya Nak Nurul tadi, ibu bisa menangkap seperti kata temennya, perkataan Pak Bambang begini dan begini, tapi belum tentu kan Pak Bambang akan berkata seperti itu. Nah di sini kira-kira apa sih yang menghambat atau apa sih hambatan dari nilai matematika Nak Nurul sebenarnya? Seperti yang tadi saya bilang, saya sementara ini berpikiran ya bahwa apa gara-gara saya tidak ikut les Pak Bambang ya makanya saya nilainya kurang. Saya udah mengerjakan tugas dengan benar, langkah-langkah yang saya lakukan juga sama kayak teman-teman, tapi saya juga nggak tahu kenapa nilai saya jadi kurang Bu. Makanya itu saya bertanya-tanya Bu, kenapa ya nilai saya kurang? Padahal saya sama Lia itu kan saya satu bangku duduknya Bu. Saya lihat langkah-langkah kerjanya, tapi dia ikut les. Saya nggak bisa ikut les Bu. Pertama, saya nggak ada biaya Bu buat bayar lagi. Kedua, saya harus bantu ibu saya kerja, jadi saya nggak ada waktu Bu. Kasihan sekali sih Nak Nurul ya. Nah begini ya Nak Nurul, kira-kira mungkin dari pernyataannya Nak Nurul itu apa yang membuktikan Nak Nurul sehingga berkesimpulan seperti itu? Pak Bambang kurang adil dan merasa membingungkan. Kira-kira ada ndak bukti yang membuat pernyataannya Nak Nurul itu benar-benar
Ya, memang kan begini, Pak Bambang tuh selalu bilang begini di kelas misalnya, itu lihat si Lia sudah ikut les, sekarang nilainya udah jadi bagus, yang tadinya kurang bagus menjadi bagus. Terus itu si Zul juga ketika dia ikut les, dia nilainya juga udah bagus. Begitu juga dengan Hasan. Hasan katanya nilainya bagus setelah ikut les. Sementara kan yang nggak ikut les itu cuma saya sama si Hairi, Bu. Nah, saya sama Hairi juga begitu nilainya, Bu. Padahal kami udah mengerjakan soal dengan benar, udah mengumpulkan tugas, nggak pernah terlambat. Tapi begitu diberikan hasil ulangannya, nilai kami selalu jauh lebih rendah daripada teman-teman. Nah, dari yang ibu tangkap tadi ceritanya Nak Nurul itu sepertinya apa mungkin karena ada sesuatu atau ada masalah apa dari Pak Guru Bambang yang sehingga Nak Nurul menyakiti perasaannya atau bagaimana? Ya, seingat saya nggak pernah sih, Bu. Cuman waktu diajak les, saya bilang saya nggak bisa ikut, Pak, gitu. Karena kan beberapa kali Pak Bambang menyampaikan di kelas kalau harus ikut les memang, karena sekarang kan waktunya terbatas. Dia bilang karena pakai shift. Jadi harusnya ikut les. Kalau di kelas hanya dapatnya 20 menit, 1 jam pelajaran. Nah, harusnya ikut les begitu. Tapi kan saya udah bilang, Bu, saya nggak bisa, saya nggak punya uang, Bu. Kedua saya harus bantu ibu saya, Bu. Nah, di sini dari Pak Bambang, pernyataannya Pak Bambang mengarahkan untuk ikut les, mungkin berarti Nak Nurul itu bukan untuk mengarahkan atau memaksa Nak Nurul untuk mengikuti les, tapi mungkin maksudnya Pak Bambang itu baik untuk meningkatkan prestasi Nak Nurul. Kalau perlu tidak apa-apa ikut les, mungkin ada kebijakan lain dari Pak Bambang yang akan membuat Nak Nurul itu lebih ada toleransi lagi kalau mengikuti les. Nah, ini Nak Nurul ya. Kira-kira apa sih strategi Nak Nurul agar bisa selara, agar bisa pengen kan seperti teman-teman lain mungkin mengikuti les, mungkin untuk menambah ilmu Nak Nurul. Nah, bagaimana sih strategi Nak Nurul agar bisa menjadi setara dengan Ya, saya sih, Bu, maunya biar setara sama teman-teman saya nilainya, biar tidak diperlakukan tidak adil. Saya sih maunya belajar lagi di rumah, membuka lagi buku-buku pelajaran yang lain. Saya akan pinjam buku di perpustakaan. Kemudian mungkin saya juga akan datang ke Pak Bambang, berbicara langsung dari hati ke hati sama Pak Bambang. Tapi saya malu, Bu, saya butuh bantuan Ibu. Insya Allah Ibu Guru akan membantu Nak Nurul mendapat atau membicarakan secara hati ke hati dengan Pak Bambang agar Pak Bambang tidak merasa tersinggung ya. Insya Allah Ibu tidak akan memberitahu, aman kok rahasia Nak Nurul dengan Nak Nurul. Itulah maksudnya Bu Guru akan coaching Nak Nurul agar menemukan sendiri tentang apa sih yang harus Nak Nurul kerjakan. Iya, Bu, terima kasih kalau begitu. Nah, terakhir Nak Nurul ya, apa sih komitmen Nak Nurul untuk memperkuat lebih yakin lagi dan lebih mencapai apa keinginannya? Ya, yang pertama saya tentu saja akan mengikuti pelajaran Pak Bambang dengan baik. Saya juga akan melakukan tugas-tugas kelompok maupun mandiri dengan baik. Kemudian seperti tadi saya bilang, saya ingin sekali bertemu dengan Pak Bambang. Seperti Ibu bilang tadi, mungkin saya bisa mendapatkan kebijakannya tidak bayar mungkin karena dia tahu saya tidak punya uang. Sama Pak Bambang nanti saya akan bicara, tapi sama Ibu ya. Iya. Nah, berarti kira-kira dari pernyataan Nak Nurul itu siapa sih yang bisa mendukung strategi atau komitmen Nak Nurul? Ya, yang pertama yang bisa bantu saya tentu saja Ibu. Kemudian yang kedua tadi seperti saya bilang, saya sama Hairi itu tidak ikut. Hairi, ya, Hairi itu juga saya berdua kan tidak ikut les. Nah, mungkin kami juga bisa dibantu nanti berdua, sehingga dia juga yang akan bisa membantu saya untuk melaksanakan komitmen saya, Ibu. Ya, alhamdulillah dari ceritanya Nak Nurul tadi Ibu bisa menangkap ternyata Nak Nurul ini memang dari dulu kan Ibu sudah mengenal Nak Nurul
komitmen dari hasil dari Nak Nurul. Dan Ibu lihat Nak Nurul juga begitu mandiri sekali dalam menyikapi masalahnya Nak Nurul dan bagaimana cara konsisten belajarnya. Dan Ibu sangat salut dan sangat mendukung sekali Nak Nurul dari keinginan Nak Nurul, strategi Ibu salut dan akan membantu Nak Nurul untuk menjalani tujuan-tujuan yang baik. Nah, kira-kira dari hasil coaching kita tadi ini apakah sudah puas atau ada mungkin hal lain yang akan Nak Nurul bahas lagi atau masalah lain lagi? Tidak ada Bu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya, karena selama ini saya tidak berani ngeluarin Bu, karena takut sama Pak Bambang. Nah sekarang ada Ibu yang bisa tempat saya cerita, dan saya merasa lega Ibu setelah bercerita sama Ibu. Nah mudah-mudahan masalah saya ini bisa saya selesaikan. Nah, Nak Nurul, Ibu juga berterima kasih sama Nak Nurul sudah mau berbagi. Artinya kita sudah begitu akrabnya ya. Nah, terima kasih. Silahkan Nak Nurul kembali ke teman-temannya, mungkin mau melanjutkan bermainnya. Ya Ibu, terima kasih, pamit ya Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada coach dan coachi yang telah menyampaikan model Tirta kasus 2. Dari hasil pengamatan saya, tujuan identifikasi yang disampaikan oleh coach sudah sangat bagus. Tapi ada hal yang belum mencakup di sana, yaitu kurang memotivasi coachi. Dalam hal pertanyaan, sudah banyak pertanyaan yang ditimbulkan dan coachi sudah mampu mendapatkan tuntunan dari seorang coach. Dari semua itu, pengamatan saya merujuk kepada hasil coach sudah sempurna, tinggal kata-kata motivasi yang akan mengangkat emosionalnya dari coach. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.